A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertama alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita memulai apa yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Pertama dengan alhamdulillah. Kemudian kedua, marilah kita memulai apa yang akan kita bicarakan dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan dua hal tadi, alhamdulillah dan sholawat kepada Rasulullah, apa yang akan kita bacakan pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, kita meyakini bahwa Islam tidak hanya dibatasi oleh tembok masjid. Islam tidak sekedar ibadah saja. Jadi kalau ditanya sebutkan amal soleh, ya harusnya jangan sekedar puasa, sholat, zakat, ibadah mahdoh, tapi juga sebutkan amal soleh bagi seorang suami bekerja mencari nafkah untuk istri, amal soleh. Jadi kita ini wawasan kalimat amal solehnya terlalu dimakan oleh pemahaman Ghazwul Fikri gitu. Kenapa? Karena Ghazwul Fikri itu hasilnya Islam itu ibadah saja. Maka ada jargon, ya sudahlah, Islam itu urusannya ibadah, kita dengan Allah, urusan manusia dengan manusia, nggak ada urusan dengan Islam. Nah, itu juga bermasalah. Jadi sebisa mungkin dalam majelis RKS ini, alhamdulillah sudah 2 tahun saja atau lebih mungkin. Sebenarnya ketika offline itu di RKS ya, di apa sih namanya RKS itu di Allahu Akbar, Al-Quran Saadah ya, di Kocijahe apa namanya, Kebon Pedas ya. Namun yang diusahakan melalui majelis fikih ini, kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membimbing kita dalam setiap langkah kehidupan. Jadi jangan berpikir bahwa Allah itu hanya ngatur ibadah saja. Minggu lalu mungkin 2 pertemuan kita berbicara tentang bahwa Allah juga mengatur kita berpolitik. Gitu. Nah, hari ini Allah juga mengatur tentang harta. Jadi kita ini hidup apa? Ketika mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, kalimat ilah itu maha pengatur. Ilah itu maha disembah. Kenapa disembah? Karena maha pengatur. Karena di tangannya segalanya, maka kita sembah. Manfaat madar di tangan Allah. Jangan sampai ruku sujudnya kepada Allah, tapi urusan aturan tidak kepada Allah. Ini bahaya. Ini bahaya. Dan jangan sampai kalau terjadi katakanlah, ditanya, apakah kaum muslimin ingin kehidupannya diatur oleh Allah, karena berpikir bahwa aturan Allah hanya di ibadah, menjawabnya jadi tidak. Padahal Allah mengatur segalanya. Makanya dalam muqaddimah fikih disebutkan bahwa seluruh aspek kehidupan diatur. Dan ada ayat-ayatnya, ada hadis-hadisnya. Gitu. Nah, hari ini kita akan mereview ulang pandangan Islam terhadap harta. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan, kan dunia ini penjara orang yang beriman. Nanti dulu, seperti apa? Maka kita kembalikan kepada bagaimana menurut Quran, bagaimana menurut hadis, bagaimana pemahaman ulama. Karena memahami Quran dan hadis
tidak boleh oleh kita. Kalau kita yang memahami jadi salah terus. Jadi salah terus. Hari ini saya kira kemarin ya, saya nulis di Facebook itu, Rasulullah tidak pernah berbisnis. Yang berbisnis itu Muhammad sebelum jadi Rasul. Kenapa? Karena saya lihat ada kesalahan dalam memahami masalah hadis. Dia sangka hadis itu, yang namanya sunnah atau hadis, itu sebelum jadi Rasul pun sunnah. Ya sebelum jadi Rasul nggak sunnah, nggak hadis. Sedangkan sumber syariat itu hadis. Masadar anin Nabi, yang setelah Nabi. Saya bilang, ini dalam memahami jangan sembarangan. Dalam memahami itu sebetulnya kita kembalikan kepada pemahaman para ulama. Ada judulnya sedikit masalah memahami ini. Ada judul, ada sejak kapan Rasulullah berbisnis? Saya hubungi yang menulis judul, Ustaz, kalau tidak salah Rasulullah tidak berbisnis. Yang berbisnis Muhammad bin Abdullah sebelum jadi Rasul. Jadi sumber syariat itu setelah jadi Rasul. Tapi kan ajaran Islam itu dimulai dari sejak dapat wahyu, bukan sebelum wahyu. Terus kata beliau, kalau begitu judulnya arahan Rasulullah dalam berbisnis. Boleh, karena Rasulullah memberikan arahan tapi tidak berbisnis. Bahkan Rasulullah membeli, tapi apakah ada riwayat menjual? Nah, jadi dalam hal ini sekali lagi Al-Quran dan Sunnah tidak bisa kita fahami sendiri kalau kita fahami melalui para ulama. Maka sering saya mengatakan, mari kita kembali kepada pendapat para ulama sehingga kita terjaga dari kesalahan. Ulamanya juga ulama yang memang ulama. Nah, kita mulai, dan hari ini insya Allah nggak terlalu terburu-buru. Fikih harta. Jadi jangan sampai berpikir, mendingan miskin lah. Ya, saya kira tidak seperti itu. Fikih harta. Fikih harta, konsep harta dalam pandangan Islam. Jadi sekali lagi, sampai harta pun kita mengikuti aturan Allah. Nah ini hadis panjang dalam Ustaz Ahmad bin Hambal menyebutkan untuk kebaikan harta harus di tangan orang soleh. Nah ini pemahaman harus kita pegang. Maka yang berbisnis, jangan berpikir bahwa bisnis itu urusan dunia saja. Tapi bisnis juga urusan akhirat. Lihat kesalahan Amr bin As dalam memahami yang diperbaiki oleh Rasulullah. Amr bin As baru masuk Islam sekitar 4 bulan. Baru masuk Islam 4 bulan, Rasulullah memanggil Amr bin As. Amru, inni uridu an ab'atsaka ala jaisin. Saya ingin menjadikan kamu sebagai pimpinan perang, sebuah pasukan. Nanti Allah akan memberikan harta rampasan berlimpah. Kemudian warogibun laka minal mal rogbatan sholihah. Ya, keinginanmu rogibun, keinginan tentang harta, rogbah sholihah, keinginan yang benar, bukan yang salah. Kata Amru, qultu, kata Amru, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma aslamtu min ajlil mal. Saya masuk Islam bukan untuk harta Rasulullah. Kan baru masuk Islam 4 bulan. Dipanggil kamu pimpinan pasukan kepada sebuah kabilah yang insya Allah akan mendapatkan harta rampasan perang yang berlimpah. Kata Amr, Rasulullah, saya masuk Islam bukan untuk harta. Ideal kan? Saya masuknya bukan untuk harta. Saya tidak mikir harta. Walakinni aslam tu rogbatan fi Islam. Saya masuk Islam karena saya ingin Islam Rasulullah, bukan ingin harta. Wan aku nama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan saya ingin bersamamu Rasulullah. Lihat semangat Amru. Ideal. Apa kata Rasul? Faqala, Rasulullah menjawab, membenarkan pemahaman Amru bin As. Ya Amru, wahai Amru bin As, nikmal mal soleh, sebaik-baiknya harta yang baik, lil mar'i soleh, di tangan orang yang soleh. Nah ini menjadi prinsip. Jangan saya mah akhirat aja lah. Enggak, berbisnislah. Cari rizki.
Kenapa? Rogbatan laka minal mal, rogbatan soleh. Rogbatan solehah. Rogbahnya itu yang diperbaiki. Rogbahnya yang diperbaiki. Kenapa? Nah, saya mengatakan kalau harta di tangan orang soleh, maka acara TV pun yang membuat orang tambah beriman. Bukan acara TV tentang dukun, tentang jin, tentang tuyul. Ya yang namanya masyarakat di bawah pengajian nggak mau, di bawah sinetron mau. Akhirnya yang masuk apa? Pelajaran tentang tuyul daripada pelajaran tentang akidah. Gitu. Jadi nikmat masalah sekarang nggak ada. Siapa yang mempunyai? Ya, yang menarik, kaum muslimin tidak punya TV secara nasional, TV nasional ya, nggak punya. Yang ada TV lokal-lokal. Buddha punya, Cina, Kristen punya O Channel, yang lain punya, Muslim nggak. Ya Allah, maka nikmal mal soleh, via dirojil mar'i soleh. Itu ini menjadi prinsip bahwa pertama rogbatan solihah, keinginan hartanya diperbaiki. Yang kedua, tadi prinsip harta yang baik itu tangan orang yang soleh. Gitu. Kalau orang yang soleh di tangan hartanya, nyumbangnya yang baik-baik. Islamic Center, masjid, pesantren. Kalaupun ada mungkin, ya kita kan tidak punya sampai sekarang TV yang mengajarkan Islam secara total. Nggak ada. Yang ada ya, saya kira di Bukit Cimanggu ini ada tim orang TV mengatakan ya memang di briefing dulu, jangan sampai isi acara keislaman itu bertentangan dengan keinginan yang berkuasa. Ada. Jadi yang nyampe ke masyarakat ya yang cuman Islam ibadah selesai, nggak ada yang lain. Nah, jadi prinsip pertama untuk kebaikan harta, untuk kebaikan harta harus tanggung orang Islam. Jadi jangan sampai dunia terus, mikir dunia terus. Kenapa tidak dirubah rogbahnya jadi rogbah solihah gitu. Rogbah solihah. Jangan sampai, saya pernah ditanya di sebuah masjid, Ustaz, saya ini udah tua. Ketika saya bisnis, anak-anak bilang, Ustaz, udahlah, udah tua, jangan sampai bisnis mikir dunia terus, mikir akhirat. Gimana kalau kita jadikan akhiratnya untuk dunianya untuk akhirat, hartanya untuk akhirat? Kan beda. Maka tadi pertama rogbah solihah, keinginannya diperbaiki menjadi yang baik. Kemudian apa? Nikmal al-mal as-soleh via dirojul mar'i as-soleh. Sebaik-baiknya harta di tangan orang. Jadi jangan sampai berpikir, ini dunia terus. Enggak. Kemudian harta, nah ini penting. Bukan masalah, tapi yang masalah adalah bagaimana sikap kita terhadap harta. Bagaimana sikap kita terhadap harta. Maksudnya bagaimana? Lihat ayat ini. Jadi surga dan neraka bukan masalah hartanya, tapi tergantung bagaimana kita mensikapi harta. Bukan karena hartanya, sikapnya itu yang menjadi masalah. Nah, lihat ayat ini, saya kira banyak yang hafal. Fa amma man a'ta wattaqa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu liyusra. Adapun orang yang memberikan hartanya jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah menuju surga. Jadi sikap terhadap hartanya benar. Fa amma man a'ta wattaqa, dia memberi, dia bertakwa, sikap terhadap hartanya benar. Yang kedua, wa amma man bakhila wastagna, dan adapun orang yang bakhil di sini bukan pelit, tapi bakhil di sini tidak mau bayar zakat dan merasa dirinya cukup, wastagna serta mendustakan pahala terbaik yaitu surga, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Ayat-ayat mensikapi harta dengan benar ke surga, mensikapi harta dengan salah jadi ke neraka. Jadi yang masalah hartanya atau sikapnya? Sikap kita terhadap harta. Maka pahami betul tentang harta. Sebenarnya ada beberapa sisi ya masalah harta. Pertama masalah fikih harta. Kedua masalah bagaimana memperoleh harta, fikih produksi. Ketiga bagaimana
konsumsi harta, fikih konsumsi. Kalau tiga-tiganya benar pandangannya, ya mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semuanya berpahala. Nah, kemudian harta bagi orang yang beriman, ini menarik. Orang beriman memiliki harta, tapi harta tidak memilikinya kan. Menguasai dunia, tapi dunia tidak menguasainya. Berpolitik, menguasai dunia, tapi dunia tidak menguasainya. Ia mengumpulkan harta di tangannya, tapi tidak menjadikan mengisi hatinya. Nah, ini menjadi penting dalam bersikap terhadap harta. Agar harta menjadi bekal kita di akhirat. Jadi tidak salah mengatakan, harta akan kita tinggalkan di dunia. Iya, yang kita tinggalkan. Yang kita kebawa ke akhirat ada juga. Gitu. Jadi membawa harta ke alam akhirat. Gitu. Yaitu apa? Maluka ma'ang fakta, hartamu yang kau infakkan. Nah, dengan harta menggapai akhirat. Ini juga jelas. Wabtagi sering disebutkan. Fima atakallah. Dan carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Apa yang dicari? Kebahagiaan negeri akhirat. Berarti harta itu bisa membuat kita bahagia di akhirat. Urusan dunia dan jangan lupa kan sikap kita terhadap hartanya ini. Jadi sekali lagi jangan menganggap kalau orang kaya kayak jurusan neraka gitu. Kalau orang miskin jaya urusan surga. Saya mengomentari kalimat zuhud. Zuhud itu setelah dimiliki. Kalau zuhud sebelum dimiliki, ya salah. Zuhud sebelum dimiliki itu ibarat ini dulu saya kira ada perumpamaan ya di bahasa Inggris. Ada seorang, mungkin seekor rubah gitu. Dia loncat ingin mendapatkan anggur. Loncat. Nggak dapat. Terus dia bilang, anggur ini pahit gitu. Maksudnya, ya yang namanya zuhud itu setelah diperoleh, dia tidak terpengaruh sikapnya dengan adanya harta. Tapi kalau sebelum diperoleh zuhud, ya kayak tadi. Saya mah zuhud apa nggak ada? Gitu. Berbeda. Kembali, bagaimana dengan harta kita cari karena kan kita ikut aturan Allah urusannya akhirat. Nah, ini juga dengan harta menggapai akhirat. Ini peristiwanya masalah apa? Sahabat datang ke Rasulullah. Rasulullah, orang-orang kaya punya kesempatan bersedekah. Faqalu dahra wa minal amwal bid-darajat al-ula. Mereka mencapai derajat yang tinggi karena mereka punya harta. Wan na'im al-mukim. Mereka sholat, kami sholat. Mereka puasa, kami puasa. Lahum fadlun min amwalin. Tapi masalahnya kalau mereka sedekah, kami nggak sedekah. Mereka punya harta, bisa haji, bisa umroh, bisa berjihad. Kami, kata orang-orang miskin di waktu itu. Kata Rasulullah, apakah akan saya ajarkan kepada kalian sesuatu yang membuat kalian bersaing dengan mereka yang punya harta? Mereka semangat. Oh ya Rasulullah, bagaimana? Yaitu bertasbihun wa tahmadun wa tukabbirun khalfa kulli salat. Tasbih, tahmid 33 kali setelah sholat. Sama katanya. Namun yang terjadi setelah itu datang lagi ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, mereka sudah tahu apa yang kami lakukan. Kami bertasbih, mereka bertasbih lagi. Karena ngikutin kami. Sekarang tetap mereka derajatnya lebih tinggi daripada kami. Maka subhanallah. Jadi dalam hadis ini memastikan bahwa capailah harta agar kita bisa beribadah dengan harta. Seperti, nah dalam hadis ini yang iri orang miskin iri kepada orang kaya atau orang kaya miskin kepada iri ke orang miskin. Terbalik. Apakah irinya itu karena kekayaannya atau karena ibadah hartanya? Karena ibadah hartanya. Ibadah dibagi dua, ada ibadah fisik, ada ibadah harta. Ibadah fisik bisa semua. Ibadah harta, maka bagaimana kalau kita merubah, ya Allah, bukankah saya bisa beribadah harta kalau saya memiliki harta? Nah, selanjutnya ada rahimakumullah. Nah, namun ada juga fadilah miskin. Di antaranya
Innal fuqara al-muhajirin yasbiquna al-aghniya yaumal qiyamah ila jannah bi'arabina kharifan. Sahih Muslim. Orang miskin lebih dulu masuk surga 40 tahun lebih dulu dari orang kaya. Makanya ada juga fadilah-fadilahnya ada semua gitu. Maka tergantung mana yang kaya syukur, yang miskin sabar, dua-duanya ada fadilah. Kalau ditanya, jadi mending yang mana nih? Mending duluan ke surga apa mendingan ngantri dulu dihisab? Tapi sekali lagi orang-orang kaya yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan berbagai bentuknya, nantinya memang terlambat masuk surga, akan tetapi surganya lebih baik. Karena ujian harta itu yang tadi disebutkan oleh Ustadz Miftah, memang ujian harta berat. Betapa banyak orang gagal diuji dengan harta. Gagal banyak sekali. Diuji dengan harta gagal. Nah, jadi semuanya ada baiknya. Kuncinya apa? Mari kita ridho dengan takdir Allah. Lihat ayat ini jelas sekali. Wala tatamannau, dan janganlah kamu iri. Ma faddalallahu bihi, terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian. Ba'dakum ala ba'd. Jadi Allah mentakdirkan ada yang mudah dapat harta, ada yang tidak. Ada yang diluaskan rezekinya, ada yang tidak. Dalam ayatnya wala tatamannau, jangan apa? Jangan iri terhadap apa yang dikaruniakan, apa yang Allah berikan kepada sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian yang lain. Jadi kuncinya kita ridho terhadap takdir Allah yang disebutkan dalam apa? Rukun iman yang ke-6. Ridho terhadap takdir Allah. Nah, sekali lagi dalam masalah ini, kita ini taat Allah, disuruh cari-cari. Masalah dapat tidak dapatnya urusan Allah. Karena kadang-kadang sehebat apapun dia berusaha, kalau Allah nggak mengizinkan nggak dapat juga. Tapi secara umum yang serius berusaha dapat. Kenapa? Karena Allah Maha tahu diberi atau tidak. Jadi kita ini husnuzan saya sama Allah. Ini saya usaha tapi nggak dapat husnuzan. Mungkin Allah ingin memberikannya nanti. Kan husnuzan. Jangan pernah ada buruk sangka pada Allah. Ini udah usaha tapi gini-gini aja. Kan yang dapat pahala itu bukan masalah hasil. Dapat pahala itu dari sisi usaha. Maka sekali lagi Allah, bagaimana kita ridho terhadap takdir Allah terutama. Tapi yang tidak boleh ridho terhadap takdir nggak berusaha, salah lagi. Karena pernah disampaikan sebelumnya bahwa usaha adalah ibadah. Ikhtiar adalah ibadah. Tetap yang memberikan rezeki adalah Allah. Tolong, jangan sampai salah. Allah itu tidak pernah zalim. Usaha-usaha nggak dapat, mungkin nanti. Dan kadang-kadang manusia ini tidak ingin mengikuti aturan gagal. Saya pernah singa katanya. Yang begitu hebat, itu keberhasilan cuma 30%, 70% gagal. Pernah ada yang meneliti dalam hal berburu itu siapa yang paling tinggi persentase keberhasilannya? Ternyata undang-undang gagal tuh ada. Saya baca yang gak pernah gagal itu capung. Capung terbang itu gak pernah gagal. Atau bukan gak pernah, persentase keberhasilannya tinggi. Tapi ada gagalnya juga. Oleh karena itu dalam hal ini ya kita tidak perlu marah kepada Allah. Kita usaha tapi tenang. Semuanya adalah Allah. Siapakah pemilik harta yang hakiki? Allah. Bukan yang lain. Kenapa? Nah, kalau kita tidak mengatakan pemilik harta hakiki Allah, bisa jadi sombong. Seperti sombongnya Qorun, seperti sombongnya hari ini hari Jumat kita baca surat Kahfi, di situ ada tentang orang yang berhasil berkebun, ketika berhasil mengatakan ini karya saya, lupa bahwa pemilik harta adalah Allah. Allah habisi.
Dalam surah Al-Qalam, Nun, wal qalam wa yasturun kan ada juga tentang mereka yang setelah memiliki harta lupa Allah, wala yastasnun. Jadi ketika mereka mau apa? Mau panen, wala yastasnun. Apa istisna? Tidak mengatakan insya Allah besok kita panen habis, mau dipanen terbakar. Maka kita sadar pemilik harta hakiki adalah Allah, tidak ada yang lain. Jadi bagaimana kehidupan ini diisi dengan Allah dalam seluruh rangka? Allah pemilik harta yang ada di langit. Sederhana. Walillah, milik Allah. Ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarrah. Berarti seluruhnya adalah milik Allah secara umum. Secara khusus kita lihat, kenapa Allah yang menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, segalanya ciptaan Allah, berarti milik Allah dong segalanya. Kita lewat. Kemudian lihat. Qala rabbuna allazi a'ta itu memberi kulla syai'in. Allah Rabbuna, Rabb kami yang memberi kulla syai'in. Khalqahu tsumma hada. Khalaqahu. Kemudian waladzi khalaqas samawati wal ardh wasakhkhara lakumul fulk wasakhkhara lakumus syams wasakhkhara lakumul lail. Berarti segala peran yang menentukan adanya rizki adalah Allah. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Allah yang memberikan, mendatangkan apa yang kalian minta. Berarti semuanya siapa? Allah. Tidak ada yang lain. Ayat ini menarik. Afara'aitu ma tahrusun. Tahrusun. Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu tanam. Kita yang nanam. Tapi siapa yang menumbuhkan? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Berarti yang berperan siapa? Allah. Kalau semua peran adalah Allah, sebelumnya kita sampaikan, berusaha, berikhtiar adalah ibadah, tapi berkeyakinan ikhtiar kita berpengaruh terhadap hasil adalah musyrik. Kita nanam, yang menumbuhkan Allah. Kita berusaha, yang membuat berhasil Allah. Tidak ada yang lain. Semuanya Allah. Yang menurunkan al-hadid besi Allah. Yang menjadikannya bermanfaat Allah. Yang mengajarkan Daud membuat ini baju besi Allah. Ya kenapa kalau begitu? Siapa yang berperan? Allah. Dan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang ada pada kamu maka dari Allah. Jadi kalau lihat begini nggak ada kita. Maka saya bilang, ada nggak orang kaya? Kayaknya nggak ada. Yang ada orang lagi kaya. Kenapa? Karena kalau Allah berkehendak mencabut, ya cabut habis. Maka jangan pernah berpikir bahwa ini adalah tidak akan hancur. Seperti dalam surat Al-Kahfi itu. Saya pikir ini nggak bakalan hancur. Ternyata Allah hancur. Ya jangan berpikir, wah. Kemudian ajaran makullah, pemilik kata adalah Allah. Ya tuhum min malillah alladzi atakum. Dan min malillah ini malillah harta milik Allah. Bima atahumullah min fadli, karunia Allah. Nah, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina. Kalimat mustakhlafin berarti pemiliknya Allah dititipkan di manusia. Nah, kalau pemiliknya Allah berarti dengan cara apa kita memakai harta tersebut? Ya dengan cara aturan Allah. Masalahnya manusia salah memahami siapa Allah. Dalam ayat disebutkan wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka menyangka harta milik mereka. Mereka salah memetakan siapa Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadri.
Jadi masalah wa ma qadarullah haqqa qadri kalau terjadi tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, tidak sadar siapa Allah, tidak sadar jasa Allah, tidak sadar segala peran adalah Allah, ini menjadikan manusia apa? Sombong, merasa dia yang berperan, merasa dia yang berpengaruh terhadap sebuah hasil. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Ini permasalahan manusia. Oleh karena itu hadirin Allah, mudah-mudahan kita menyadari semuanya adalah Allah. Kalau begitu, nah ini masalah. Teknologi membuat manusia lupa Allah, seakan tidak ada peran Allah dalam memperoleh harta. Jadi gini, dalam memperoleh harta, semakin masuk akal, semakin bahaya dalam kemusyrikan. Contoh, dulu Madinah nanam pohon kurma. Kemungkinan gagalnya tinggi. Mudah mereka beriman. Mekah, pedagang. Kemungkinan, kan untungnya bisa dihitung oleh otak manusia. Kalau begini, kalau begini, kalau begini. Maka susah diajak beriman. Jadi pertanyaan, kenapa sih Madinah mudah beriman? Karena mereka petani. Kenapa petani? Petani kan apa? Merasakan Allahnya itu lebih tinggi daripada pedagang. Nah sekarang dengan teknologi, bagaimana? Seakan-akan manusia sudah bisa menguasai, tidak ada peran Allah, tidak butuh Allah. Nah ini menjadi bahaya. Ini menjadi bahaya. Ada seseorang bertanya kepada saya secara pribadi, Ustadz, apa doanya kalau gajinya udah tetap tiap bulan? Kalau yang pedagang, ini laku nggak hari ini? Ini laku nggak? Kalau yang lain bisnis, tapi kalau sudah pasti tiap bulan datangnya gimana? Saya bilang gini, mungkin dipecat gak? Ya, mungkin. Berarti jangan merasa kalau sudah aman, tidak ada peran Allah. Tetap berdoa. Sudah sukses bisnisnya, udahlah, lupa Allah. Nah, tidak seperti itu. Nah, harta yang ada tangan kita hanyalah titipan Allah. Ini makna istikhlaf, hanya titipan Allah. Marilah kita pandang harta dari sudut pandang ini. Bahwa harta adalah istikhlaf. Kita ini hanya dititipi. Konsep istikhlaf, nah ini yang menjadi konsep harta, konsep istikhlaf. Kalau kita sadar bahwa harta adalah milik Allah, kita hanya dititipi harta, maka mencegah dari kesombongan karena harta. Nah, gini, saya kadang-kadang pede. Kapan? Kalau punya harta. Enggak pede kalau enggak punya harta. Berarti masalah. Pede banget tuh orang, iya lah punya duit. Wah, masalah. Tidak mengklaim bahwa harta ini milikku, harta adalah hasil keringatku. Jadi ketika milik harta nggak berubah, kita nggak punya nggak berubah juga, gitu-gitu aja. Nggak merasa lebih terhormat ketika memiliki, nggak merasa lebih rendah ketika tidak memiliki. Kenapa? Ya milik Allah. Jadi kan gini, itu tadi, orangnya pede banget, ya iyalah punya duit, kan baik. Qarun Allah laknat. Kenapa? Karena merasa harta adalah hasil kerja dia. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia menganggap hartanya hasil karya dia. Mari kita kembalikan keberkahan harta kepada Allah dengan seperti ucapan Nabi Sulaiman. Qala hadza min fadli rabbi. Ini hanya karunia Allah. Tidak membuat Nabi Sulaiman sombong. Hadza min fadli rabbi. Kalau tambah pede karena hartanya, berarti ada masalah dalam hatinya. Semuanya dari Allah. Semuanya milik Allah. Jauhkan kesombongan karena kita memiliki harta. Apalagi ya, menghormati orang, lihat dulu nih punya apa. Sama juga kalau begitu. Sama. Selanjutnya, jadi pertama karena konsep istikhlaf, ini konsep penting dalam Islam, bahwa harta milik Allah kita hanya titipan saja. Jadi kalau ada ini mobil siapa? Jawabannya milik Allah di tangan saya.
Ini uang siapa? Uang Allah dititipkan di saya. Ini rumah siapa? Milik Allah diamanahkan kepada saya. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa saja nikmat yang ada pada kamu maka dari Allah datang. Yang agar kita tidak lupa Allah ketika mendapatkan harta. Ya, yang terjadi kan masalah yang punya sombong, yang nggak punya putus asa. Akhirnya daripada terhina terus bunuh diri. Na'udzubillah. Kita tetap ridho terhadap apa yang Allah gariskan untuk kita. Nah, dan itu adalah pahala kita. Harta menjadi ringan di tangan pemegangnya. Jadi kalau konsep istikhlaf menjadi ringan harta. Konsep wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah. Ini kan dalam surat Hadid ditanyakan, mengapa kamu tidak menginfakkan sebagian harta pada jalan Allah? Padahal Allah lah yang mempunyai langit dan bumi. Allah memiliki segalanya. Allah nyuruh infak, kenapa kita tidak mau? Lah kan yang nyuruhnya Allah. Apakah ada alasan untuk tidak berinfak pada harta itu milik Allah dan yang menyuruh infak adalah Allah? Jadi sebentar lagi kita akan kurban. Pertanyaannya, apakah terlalu sedikit harta yang Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak berkurban? Kurban keinginan apa kemampuan? Kenapa seorang ibu-ibu berkurban seekor sapi? Kapan? Padahal posisinya itu pekerjaannya tukang mulung sampah. Loh, kok mau? Ya kalau sudah takwa iman yang bergerak, harga kurban tidak mahal. Kenapa? Ya konsep istikhlaf. Nah, kan Allah yang nyuruh. Ya sudah. Dia Allah yang punya. Contoh gini. Kalau kita punya harta seseorang, kita katakanlah kita menitipkan harta di tangan orang, jelas harta milik Allah, dititipkan orang. Terus kita bilang, tolong keluarkan, kita keluarkan nggak? Keluarkan. Kenapa? Orang punya dia. Kita dengan Allah seperti itu. Allah nyuruh apa? Infak. Punya siapa? Punya Allah. Dia yang nyuruh, sudah kita infakkan saja. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi. Milik Allah, bukan milik yang lain. Nah, jadi jangan sampai dalam masalah harta kita menginfakkannya tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Kalau sadar harta milik Allah, kita taat aturan dalam menyalurkan harta. Sahabat selalu bertanya, ya Rasulullah, kemana harta kami infakkan? Yas'alunaka madza tunfikun, yas'alunaka madza yunfikun. Rasulullah, jadi sahabat hati-hati. Rasulullah, gimana harta kami infakkan? Gimana kami konsumsi? Gimana nanya terus. Kalau begitu, mari kita bertanya, kira-kira untuk apa? Kira-kira Allah inginnya apa? Qul ma anfaqtu min khairin falil walidain, kedua orang tua, wal aqrabin, kedua kerabat, wal yatama, orang yatim, wal masakin, orang miskin, wabnis sabil. Jadi kita selalu berpikir seperti sahabat, bertanya, kira-kira kemana saya infakkan? Lihat, ada seorang sahabat punya harta banyak. Namanya seorang dari Bani Tamim. Dia datang ke Rasulullah, saya punya harta banyak banget. Anak banyak. Akhbirni kaifa unfik wa kaifa asna. Saya apakan harta saya ini Rasulullah. Subhanallah. Jadi kita pun bertanya dari kita. Ini harta Allah? Iya. Terus Allah nyuruhnya ngapain? Nyuruhnya A, B, C, D, lakukan. Ini memang karena harta itu milik Allah, maka juga negara berhak mengaturnya, berhak meminta atau menerapkan aturan pajak ketika zakat tidak cukup, ketika baitul mal tidak cukup, maka dibolehkan mengambil harta dari harta Allah untuk disalurkan ke keluarga Allah, kepada fakir miskin, dan untuk disalurkan fi sabilillah. Maka karena harta milik Allah, ketika dibutuhkan umat, negara boleh menerapkan zakat. Yang maksud negara ini adalah memang negara yang konsisten menerapkan aturan-aturan Allah.
Kenapa? Kan milik Allah. Untuk apa? Untuk kepentingan umat. Boleh. Hak pengawasan, ya, dalam Islam harta itu diawasi, jangan sampai digunakan untuk yang haram, jangan sampai tidak dimanfaatkan. Oleh karena itu tidak boleh menyerahkan harta kepada orang yang kalau dia ini aswalatu tu asufaha amwalahum. Para sufaha ini katakanlah berkebutuhan khusus, tidak boleh diberikan harta ke mereka. Nanti beli mobil 100 juta, dia beli 200 juta. Nggak boleh. Segala potensi yang bisa menghancurkan harta dicegah. Maka dalam konsep Islam ada al-hajru. Kalau dia itu sudah, katakanlah, sudah pikun, tidak boleh transaksi. Kenapa? Nanti transaksinya merugikan. Jangan sampai harta melakukan transaksi yang merugikan. Jadi karena konsepnya harta milik Allah, maka ada aturan juga, tidak sembarangan mengkonsumsi. Ini juga mengangkat mental fakir miskin. Kenapa? Milik Allah. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Di harta orang-orang kaya itu ada hak-hak siapa? Hak orang-orang miskin dan orang-orang yang memang al-mahrum di sini, yang tidak diluaskan rezekinya. Hak siapa? Lihat. Hak orang miskin. Hak orang miskin. Iya. Berarti punya dia. Iya. Makanya zakat dikeluarkan hak orang miskin. Loh, bukan punya kita, hak orang miskin. Kenapa? Harta itu titipan Allah. Nah, ini hukuman secara ini Allah menghukum gitu ya. Bukan hukum fikih, bukan. Allah pindahkan kekayaannya ke orang lain bagi mereka yang tidak memenuhi hak istikhlaf. Lihat hadis ini. Innalillahi ibadan. Allah punya beberapa orang hamba. Ikhtassahumullah bin ni'am. Allah khususkan kepada mereka nikmat. Untuk apa? Limana fi'il ibad. Agar harta yang diberikan kepada orang tersebut bermanfaat untuk hamba yang lain. Yukirruhum fiha. Lihat nih. Allah akan terus menetapkan harta tersebut di tangannya. Ma badzaluha, selama mereka mengeluarkannya untuk hamba-hamba Allah. Fa'idha mana'uha, kalau mereka sudah tidak mau mengeluarkannya untuk hamba-hamba Allah, naza'aha minhum, Allah cabut harta tersebut dari mereka, fahawwalaha ila ghairihim, Allah pindahkan kepemilikannya kepada apa? Allah pindahkan titipannya kepada orang lain. Berarti infakkan harta di jalan yang benar agar harta tetap ada di tangan kita. Yang kedua, Allah hancurkan hartanya. Jadi kalau pertama tidak melakukan tidak taat dengan konsep istikhlaf, pertama Allah pindahkan kekayaannya ke orang lain. Yang kedua, Allah hancurkan hartanya. Mamin abdin, seorang hamba, an'amallahu alaihi, Allah berikan kepadanya nikmatan, asbaghaha alaihi, summa ja'ala syai'an min hawaijin nas ilai fatabram faqad aradatil kan nikmah li zawal. Ada orang butuh nggak dikasih, maka sudah menghancurkan hartanya. Alhamdulillah, konsep istikhlaf yaitu harta milik Allah harus kita jalankan dalam kehidupan ini, karena sekali lagi kita sadar harta pemiliknya adalah Allah, bukan yang lain. Kalau seandainya tidak, berbahaya, bisa jadi hilang. Juga ada konsep menarik dalam harta ini. Satu hari Rasulullah SAW melihat ada roti, potongan roti gitu ya, tergeletak di depan rumahnya di atas pasir. Kemudian Rasulullah ambil dan Rasulullah taruh di tempat terhormat. Kemudian Rasulullah berkata kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, katanya, yang namanya rizki itu bagaikan tamu, sekecil apapun hormati. Karena yang namanya tamu, kalau dihormati nanti pada datang. Tapi kalau nggak dihormati, sekali datang tidak dihormati walaupun sedikit,
akhirnya dia keluar dari rumahnya dan nggak akan balik lagi. Oleh karena itu, jangan remehkan harta yang kecil-kecil. Uang 100, 200, 500, jangan terletak di mana-mana, taruh. Kumpulkan, jadi 1.000, jadi 2.000, kumpulkan, jangan meremehkan. Sisa makanan jangan sembarang dibuang. Maka dalam masalah makanan, berkah itu di makanan yang terakhir. Kenapa? Kalau lagi lapar kan yang pertama bisa habis. Yang terakhir udah pada kenyang. Nggak bisa tersisa, kata Rasulullah. Al-barokatu fid dubur. Jadi yang apa? Suapan-suapan terakhir itu barokah. Jangan ada sisakan harta yang tersia-sia. Karena konsepnya adalah itu adalah titipan Allah. Nah, jadi terima kasih sekali lagi. Ini baru satu bagian. Bagaimana konsep harta dalam Islam. Bagaimana konsep mencari harta dalam Islam. Bagaimana konsep konsumsi harta dalam Islam. Semua Islam mengatur segalanya tanpa ada yang ditinggalkan sedikit. Diatur semuanya. Yang salah kadang-kadang kita. Apa? Memahami, ya Islam cuma ibadah selesai gitu. Berpikir ekonomi, dunia. Kalau bahasa Sunda, dunia. Bukan masalah dunia ini. Bagaimana dengan harta kita beribadah. Beribadah ketika memperolehnya. Beribadah ketika menjaganya. Beribadah ketika mengkonsumsinya. Kan semua bagian apa? Ibadah-ibadah yang Allah sediakan buat kita. Saya gini, pada kesempatan kali ini, sekali lagi mudah-mudahan kita sadar bahwa Allah itu mengatur segala aspek kehidupan. Segala aspek kehidupan. Maka kalau ditanya sekarang, sebutkan amal soleh. Mencari harta sesuai arahan Allah. Sebutkan amal soleh. Tidak sombong ketika punya harta. Kalau kemarin masalah politik, sebutkan amal soleh. Berpolitik. Loh kenapa? Karena politik alat untuk mewarnai dunia dengan Islam. Jadi amal solehnya jangan sampai beda amalan. Kan sederhana sekali amal soleh. Jadi amal soleh itu banyak sekali. Wal asrinal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wa amilus sholihat ini luas sekali. Luas sekali. Maka saya mengatakan jangan pernah kita melakukan sesuatu tanpa ada harapan akhirat. Apapun yang kita lakukan, harapan kita akhirat. Harapan kita akhirat. Maka, sekarang corona banyak yang meninggal. Saya mikir, masalah bukan masalah meninggal. Masalah itu setelah meninggal. Masalah kita itu setelah meninggal, bukan sebelum meninggal. Supaya setelah meninggal tidak bermasalah, mari kita hidup, ikut arahan-arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala bidang. Saya gini, yang bisa sampaikan, silakan kalau ada pertanyaan Pak Miftah, mudah-mudahan bisa dijawab. Enggak, Pak Miftah? Ada Ustaz Hamdan Hasan nih dari Villa Mutiara dekat saya ini dari Villa Indah dari Villa Nusa Indah maksudnya. Ustaz Hamdan silakan bertanya langsung aja. Sudah saya unmute. Ya. Ustaz Hamdan. Aina huwa? Hadir. Nah, ya dokter. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya. Saat situ ada tulis pertanyaan. Jadi konteks kita di Indonesia, banyak masyarakat kita yang minta-minta, mengemis, seakan-akan pekerjaan minta-minta itu sudah menjadi profesi. Pertanyaan saya, apa hukumnya kita beri mereka orang yang minta-minta uang? Kemudian apa hukumnya orang yang menjadikan profesi minta-minta sebagai profesi asalnya? Terus yang ketiga, dan pertanyaan terakhir, konteks Palestina Ustaz, yang kemudian kita sering membantu mereka, saudara-saudara kita di sana, dengan bahkan bertriliun-triliun kita bantu mereka, sementara kita di Indonesia pun masih banyak yang miskin, diantaranya di daerah timur dan kemudian di Jawa Barat juga masih banyak.
apa hukumnya kita membantu saudara kita yang lain sementara di negara kita pun masih belum begitu stabil. Mohon penjelasannya, Ustaz. Pertama, masalah hukum memberi kepada pengemis di jalan. Begini, saya sering mengatakan bahwa hukum kalau situasinya sama tidak berubah. Tapi yang berpengaruh adalah situasi, keadaan yang membuat hukumnya berubah. Jadi gini, bukan hukum yang sebenarnya bukan hukum yang berubah, tapi keadaan, situasi yang membuat hukum berbeda, bukan berubah ya. Misalkan gini, minum khamr hukum tetap haram. Dalam keadaan terpaksa, yang beda adalah situasinya. Nah sekarang masalah memberi. Secara umum bersedekah dianjurkan. Tapi bagaimana kalau seandainya dipastikan, saya pakai kalimat dipastikan, mereka itu menjadikan minta-minta sebagai profesi. Oh berarti ini salah, tidak mendidik. Berarti kalau begitu jangan. Kalau dipastikan memang seperti itu. Nah, yang terkadang yang dilema bukan masalah itu. Ketika negara tidak hadir mengurus orang-orang yang cacat secara fisik, kalau itu beda lagi. Dia wajar loh minta kalau cacat secara fisik. Wajar. Kenapa? Karena negara nggak ngasih gitu. Triliunan nggak dikasih dia. Jadi kalau yang cacat lain lagi. Karena memang dibiarkan oleh negara itu sebetulnya. Padahal mereka seharusnya dalam undang-undang diurus oleh negara. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya menjadikan pengemis profesi? Kan dalam Al-Quran ada dua. Ada yang miskin tapi tidak berani minta. Ada yang miskin berani minta. Yang dicela atau dianggap tidak baik adalah miskin dan berani minta. Maka dalam Islam ada kaidah. Paling berani minta, paling sulit rezekinya. Paling berani minta, paling sulit rezekinya. Ya kan menarik juga. Dia bawa uang 30 juta tapi nggak memanfaatkan apa-apa dari uangnya itu. Nah kalau di Bogor ada kasus ya maaf. Ada yang hidungnya terbuka itu. Saya kadang-kadang ini kan masalahnya cacat. Bukan masalah yang lain. Negara tidak hadir. Dia punya mobil, kalau saya bersyukur juga. Bukan masalah minta-mintanya loh. Bukan masalah minta-minta, masalah cacatnya itu. Ketiga masalah Palestina. Sebetulnya yang jadi masalah, kalau miskin di Indonesia wajib negara, kalau miskin Palestina wajibnya kita gitu. Siap data. Jadi jangan yang itu duit negara banyak juga tuh kalau memang mau. Ya kan? Kita disuguhkan drama yang hebat-hebat, 1,7 triliun. Ini gimana sih? Kayaknya memang masalah pengelolaan. Jadi kalau Palestina itu, dan ada dalam undang-undang kan menghapus penjajahan di muka bumi. Gitu. Dan itu adalah, gini, yang kedua, nih bukan sisi lain, maksud saya sisi lain. Jangan kita berpikir bahwa yang lebih afdol adalah Muslim sesama negara Indonesia. Karena dalam Islam tidak mengenal batas negara. Gitu. Ya seharusnya, kan dalam hadis apa? Bahwa mukmin itu satu sama lain bagikan satu bangunan. Ka'annahum bunyanun marsus. Jadi sebenarnya tidak dibatasi oleh batas negara. Sebagaimana kita lah. Ustaz Hamdan dari mana? Dari Halsel. Saya dari Jawa Barat. Kan nggak dibatasi apa-apa. Kalau begitu apa bedanya mereka juga? Kan kita nggak pernah berdoa. Turun lahir di Palestina atau lahir di Garut kan enggak. Berarti tidak ada batas negara sebetulnya. Dalam konteks seorang yang beriman. Apalagi hadis Rasulullah mengatakan apa? Laisa minna man lam yahtam bi amrina. Jadi kita cuek dengan mereka berarti bukan bagian dari umat Muhammad. Mereka itu bagian dari kita. Jadi sekali lagi tadi yang pertama apa? Ya kan masalahnya mereka nggak ada yang ngurus gitu. Kita ya. Siap. Nah, barakallahu. Sekarang yang lain.
Kata tadi ada yang minta. هذا سؤال من صاحبي أنا من سلفي. Nah. Hada. Utruku. Nah, ada yang lain silakan. Terus ini saya bacakan ya. Ini dari Bu Enda Yuli Purwanti. Ustadz, mohon dijelaskan konsep pengaturan tabungan dan dana darurat dalam Islam. Maksudnya, apakah diperkenankan menahan harta dalam jumlah tertentu untuk dana darurat ataupun tabungan untuk tujuan tertentu? Ya. Nah, gini, ada apa ya namanya? Darurat, ada cadangan itu nama al-ihtiyat ya, al-ihtiyat. Jadi gini, dalam Islam itu juga ada prediksi apa yang terjadi gitu. Al-ma'alat, fi'il ma'alat tuh nanti ke depan bagaimana. Al-muwazanah, ada fikih muwazanah itu mempertimbangkan situasi keadaan sehingga yang lebih afdal bagaimana. Ada fikih prioritas. Kalau seandainya memang harta tersebut sudah lebih, kita tidak masalah membuat dana cadangan. Ini cadangan untuk bencana, cadangan untuk ini, cadangan itu saya kira mim fikil ma'alat, apa yang akan terjadi ke depan. Karena misalkan punya pengalaman, gara-gara nggak nabung jadi begini, ya. Memang akan menjadi terasa kok jadi kontradiktif. Katanya disuruh infak, tapi disuruh nggak infak. Kan menahan harta tidak diinfakkan berarti kan. Nah, permasalahannya nanti akan ada namanya fikih prioritas. Kapan prioritas datang? Ada fikih waqi. Apa fikih waqi? Realita. Begini dihitung semua. Nanti ke depan bagaimana? Kalau begitu sebagian diinfakkan, sebagian ditahan untuk seandainya terjadi apa-apa bisa menjadi dana talangan. Seandainya prioritasnya seperti itu. Tapi kalau seandainya ini masalahnya yang butuh sekarang itu lebih membutuhkan, ya itu tidak bisa ada dana cadangan. Yang namanya dana cadangan itu adalah kalau sudah kebutuhan yang sekarang lebih prioritas, tidak ada dana cadangan. Tidak ada dana cadangan. Jadi kalau memang lebih bisa ada dana cadangan. Kalau masih ada yang membutuhkan di sekitar kita, ya tidak ada dana cadangan kalau begitu. Nah, maka ini saya menarik, ada bertanya bagaimana zakat diinvestasikan. Pertanyaannya, yang berhak mendapat zakat udah habis boleh. Makanya di negara Arab, mereka kaya itu zakat tidak jadi nganggur, boleh diinvestasikan. Karena yang membutuhkan sudah selesai gitu. Nah, masalah dana cadangan, kalau yang membutuhkan sudah tidak ada, ya bisa dana cadangan. Jadi skala prioritasnya sebetulnya yang butuh sekarang dulu. Gitu. Kalau sudah terpenuhi, baru ada dana cadangan. Nah, ini ada pertanyaan lain, Ustaz. Mungkin berkaitan dengan ini. Kalau kita berharap usia kita sampai dengan 100 tahun, tiap tahun perlu biaya 60 juta. Apakah kita harus menyiapkan uang sebanyak itu? Pertama, al-akhdu bil asbab, ikhtiar, jelas disyariatkan. Jadi jangan sampai, udahlah kita tawakal sama Allah, yang ada kita infakkan saja. Nah, itu saya kira tidak tepat. Jadi infak itu adalah kelebihan dari kebutuhan. Nah, sekarang misalkan ini mungkin masalahnya mungkin nggak punya anak, nggak punya cucu ya. Kalau begitu setiap tahun 60 juta dia siapkan untuk umur sekian untuk kebutuhannya. Kebutuhannya. Saya kira tidak masalah kalau memang jadi yang tadi masalahnya kontradiktif dengan infak. Kontradiktif dengan sedekah. Kalau kebutuhannya 60 juta per tahun, ya itu kebutuhan dia. Kemudian bagaimana lebihnya? Silakan infak itu dari sisa kebutuhan. Dari sisa, kan gini, yang Rasulullah mengatakan, lebih baik kalian meninggal dalam keadaan meninggalkan harta untuk anak cucu kalian daripada meninggal tanpa meninggalkan apa-apa. Berarti ada pos untuk infak, ada pos untuk mengamankan masa depan
anak-anak kita, ada pos. Dan tetap yang namanya usaha itu ibadah. Usaha itu ibadah. Jadi yang sampai begini, udahlah anak-anak kita nggak usah kita pikirin, kita habisin aja buat sedekah, nggak boleh. Cuman Abu Bakar yang diizinkan, yang lain nggak. Kenapa? Karena Rasulullah yakin kalau Abu Bakar miskin nggak bakalan jadi kafir. Sedangkan yang lain khawatir kalau miskin jadi kafir. Yang lain nggak diizinkan. Jadi jangan sampai udahlah kita mengamankan masa depan dengan sedekah. Nah, Islam mengenal hitung-hitungan juga, nggak begitu. Nggak begitu. Nah, Afan nggak ada lagi, belum ada lagi. Ya, tidak lagi. Ada yang langsung silakan. Silakan yang nggak ada. Harap aktifkan mikrofonnya. Kalau tidak, saya tanya dulu, Ustaz. Ya, silakan. Yang saya bacakan tadi di Al-Quran, Al-Kahfi dan Al-Taghabun tadi, Ustaz, bahwa ini keterangan harta disandingkan dengan anak, Ustaz. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Surat nama amwalukum wa ahlikum fitnah. Apa kira-kira penjelasannya, Ustaz, keterkaitan harta dengan anak setara gitu, menjadi fitnah dan menjadi perhiasan dunia? Enggak, Ustaz. Begini. Secara umum yang namanya harta dengan anak memang menjadi ujian. Dua-duanya menjadi ujian. Fitnah di situ ujiannya. Fitnah di situ ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tapi solusinya wallahu indahu ajrun azim. Solusinya tolong pahala di sisi Allah lebih besar. Maksudnya jangan sampai anak dan harta membuat kita melanggar aturan Allah. Anak kita perlakukan sesuai dengan aturan Allah, harta kita perlakukan sesuai dengan aturan Allah, itu tidak fitnah. Anak kita perlakukan di luar aturan Allah, harta kita perlakukan di luar aturan Allah, itu jadi fitnah. Menjadi fitnah. Kadang-kadang yang namanya manusia kalau udah dengan anak kan susah juga bersikap. Maka betul-betul fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kadang-kadang pertimbangan harta orang, sering saya mengatakan bahwa dengan pertimbangan harta orang bisa tidak beriman. Kadal fakru ayakuna kufran. Pertimbangan harta itu berat. Dan banyak sekali orang yang Orang yang beriman dengan hebat, akan tetapi kan ujian harta banyak. Yang pernah saya sampaikan dulu, Nahar Ar-Rohal Al-Unfwani yang belajar bersama Rasulullah, belajar bersama Abu Hurairah, di muridnya Ubay bin Ka'ab, ketika ditawari jabatan menteri oleh Musailamah Al-Kadzab, justru iman yang hancur. Maka di sini sangat berbahaya kalau seandainya kita tidak hati-hati dengan bersikap terhadap harta. Memang fitnah. Tahu nggak apa itu fitnah? Ujian berat yang sulit dilalui. Apa itu fitnah? Sulit membedakan hak dan batil. Fitnah. Nah, jadi gitu ya. Memang harta dan anak menjadi fitnah. Nama amwalukum wa auladukum fitnah. Dalam surat At-Taghabun saya kira ya. Nah, ada yang lain silakan. Ustaz Miftah, apa? Silakan yang lain. Udah muncul lagi. Ustaz, fadhal. Naam. Ya, Ustaz. Naam. Pertanyaan silakan. Ustaz Miftah, Mak. Silakan cara yang langsung. Maaf nih, di komputer saya. Naam. Kalau tidak ada,
Oh, Ustaz Miftah, ada gangguan channel apa? Koneksi. Silakan bapak-bapak yang lain. Halo? Tidak ada ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Hadirin rahimakumullah, marilah kita kembali betul-betul sadar bahwa Allah tidak hanya mengatur ibadah kita saja, seluruh kehidupan kita diatur dengan detil oleh Allah Subhanahu wa taala, baik melalui Quran atau melalui hadis atau hal-hal lain yang memang diakui sebagai dalil ya. Qiyas, ijma dan yang lain insyaallah. Jadi mudah-mudahan kita mencari harta adalah ibadah, kita memperlakukan harta adalah ibadah. Semuanya adalah pos pahala kalau kita posisikan dengan kalau kita sikapi dengan sikap yang sesuai yang Allah inginkan. Barakallahu li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.